Kok ketika saya mengingatkan, kok seakan-akan merungut, orang ngejak ngomong, orang ngejak ngobrol. Itu yang kami alami, yang saya alami sendiri. Maka sebab itu saya tidak menggurui, tapi ayo bareng-bareng kita tingkatkan kinerja kita. Masalah PBB malah di tahun 2021 akan keluar lagi SPPT. Kalau pengalaman yang dulu sering kami laksanakan, jauh sebelum pemerintahan yang dipegang oleh Pak Saryo, itu kejar-kejaran malahan. Jadi alhamdulillah meskipun utang-utang Bapak ketika sudah tutup tahun pelunasan pajak, Ibu bisa melunasi. Itu sebuah tanggung jawab karena alasan apapun ketika PBB tidak dibayarkan atau dengan alasan SPPT masih dipegang, itu pengakuan yang konyol. Berarti kita belum maksimal melaksanakan tugas. Kita belum maksimal menjadi seorang perangkat desa. Kalau kita sudah siap, tolak ukurnya keberhasilan sebuah desa, sebuah pemerintahan, bahkan kepribadian sendiri dianggap berhasil dalam bekerja. Kalau perangkat desa itu satu yang paling prioritas, tolak ukurnya pelunasan PBB. Kalau PBB lunas, insya Allah menghandle pekerjaan yang lain mudah, menghandle pekerjaan yang lain gampang. Karena batin, ketika tanggung jawab belum selesai, maka ada orang yang karena berbenturan dengan masalah pelunasan PBB, jadi berpengaruh dengan pekerjaan lainnya. Itu masalah evaluasi, masalah peningkatan kinerja kita. Mengulang, kita bareng-bareng. Wong anggur bareng-bareng ya insya Allah enteng. Jadi sekali lagi, sebagai koordinator saya mohon ditingkatkan kembali mengenai pekerjaannya. Kalau yang lain dapat rezeki, insya Allah lainnya juga dapat. Kalau masalah gaji dan lain sebagainya, saya sendiri juga tahu paling berapa. Tapi kan lantaran dengan SK tersebut kita bisa meminjam duit dulu. Bukankah itu sebuah kemanfaatan dari menjadi perangkat desa? Itu yang pertama. Terus mengenai promosi dan rotasi jabatan, itu sudah dibahas lama di akhir tahun 2020. Kenapa perlu adanya rotasi jabatan? Pertama yang membuat dorongan saya makin mantap karena Mas Amir di tahun 2021 tidak bersedia menjadi bendahara desa. Saya sudah bolak-balik bicara, sudah bolak-balik rayu, tapi kayaknya Mas Amir kayak wis tidak cocok lah, tidak mau di jabatan tersebut. Jika itu sebuah motivasi yang besar bagi saya selaku koordinator untuk merombak rotasi jabatan. Yang awalnya Mas Amir sebagai bendahara diganti dengan pertimbangan-pertimbangan, akhirnya Mas Zakaria yang menjadi bendahara desa. Terus ada istilah promosi kaur atau kasih dalam hal kasih perencanaan. Saya sudah berbicara dan sudah mengusulkan kepada kepala desa, itu dipegang oleh Pak Haris Fauzi. Terus yang Mas Amir awalnya di kaur keuangan itu bisa menempati di Kadus juga. Jadi
Kadus ada 3, Pak Waji Kadus 1, Mas Agus Kadus 2, Mas Amir Kadus 3. Nah, mengenai wilayah pembagian kerja, kalau Kadus kan wakil lurah ya. Aslinya ketika lurah berhalangan ya Kadus yang harus tampil. Tapi alhamdulillah di desa Lurati meskipun belum begitu maksimal, tapi member pada maksimal. Mengenai mekanisme penetapan wilayah kerja, coba nanti bisa dibicarakan. Kadus 1 di wilayah mana, Kadus 2 di wilayah mana, dan Kadus 3 di wilayah mana. Itu biar dirempuk, biar enak dalam melaksanakan tugas. Terus yang lain, ada kasih kesejahteraan dan pelayanan. Itu anak istilah apalah, ijolan jabatan. Tapi ya aku yakin itu tidak berpengaruh dengan job yang dilaksanakan kesehariannya, dan tidak berpengaruh juga di gaji perangkat desa. Pada intinya, siapapun meskipun sudah ada pergantian dari kaum ini ke kaum ini, kalau kita kerjanya sama-sama, bareng-bareng, tidak membuat seket, ya insya Allah akan mudah. Karena tidak mungkin pekerjaan perangkat desa itu digotong oleh 1-2 orang, itu tidak mungkin. Perlu adanya kebersamaan, perlu adanya kekompakan. Maka sebab itu, meskipun Mas Ali tak posisikan dikasih yang asalnya dikasih kepelayanan menjadi kesejahteraan, Mas pakai di kesejahteraan menjadi pelayanan. Kalau kita mau duduk bareng, mau kerjasama yang maksimal, insya Allah pekerjaan kayak lakasing angel. Asal aja cekir-cekiran kono sing oleh wono, kono sing anak baju kono sing oleh iya. Pada dasarnya kita sama, mengabdi kepada warga masyarakat, melaksanakan tugas negara. Kalau seakan-akan orang cocok yang perangkat desa sama mutu baik, monggo, itu bukan paksaan dari kami. Mau daftar saja jenengan itu dengan dasar inisiatif sendiri, tapi ada aturan, ada tata caranya. Karena di pemerintahan bukan sebuah organisasi yang abal-abal, bukan sebuah jabahan sing saka penderek mangkat. Monggolah mengintrospeksi bareng-bareng. Saya belum sempurna, bahkan tidak sempurna. Tapi kalau kita saling mengoreksi, saling mengingatkan dengan hati yang legowo, kan enak. Aja mikir temu sithik ya, bangun betake telepon ora ganggu. WA ora dibales. Aja kaya ngono. Yo wong dewasa kabeh. Itu mengevaluasi, promosi, dan langkah selanjutnya kita mau seperti apa di tahun 2021 ini. Kalau kita mau melihat bahwa pekerjaan menjadi perangkat desa itu banyak sekali. Banyak sekali. Monggolah sing kurang paham ya takonen aja pene-pene orang ngerti. 7 langkah atau 12 langkah lurah itu sudah tertinggal dari desa yang lain. Dalam hal apa? Yang lagi rame dalam situasi seperti ini yaitu tentang piket malam. Bahkan kemarin waktu malam minggu ada dari Polsek apa Polres, ada dari Polsek ke sini kosong, lurah tidak ada yang jaga 1 orang.
Mana apa sih jaga-jaga kayak gitu? Kita cuma melaksanakan saja. Bahkan di tahun anggaran 2021 ini penanganan COVID mencapai 150 sekian. Itu di dalamnya mencakup donor sampai KB ketika makan tiket. Jadi jangan salahkan ketika ada rezeki kok beda ya. Yang mau makan tiket genora. Itu ada anggarannya. Jadi mulai hari ini saya akan buat jadwal, terus mulai jaga malam. Ya kayak dolan balai desa, terus ngantuk bakti. Karena desa lain sudah melaksanakan. Itu utama. Terus kalau yang lain-lainnya, aku yang pantas sebenarnya mau bilang-bilang, karena sampai KPK pada baik kalau nyong, lah bedanya dengan tanggung jawab yang sama, penghasilan yang sama, apa bedanya? Mau ayo bareng-bareng dimaksimalkan kinerja, tata caranya, aturannya diikuti. Monggo lah barangkali ada kesibukannya. Epen-epen itu buat Pak izin, Mas izin pun kan enak. Jadi ketika Pak Lurah tanya si apa ini orang ngerti Pak, aku pasti kita dulu kita marah dengan Pak Lurah karena selalu koordinator tidak tahu keberangkatannya kamu yang lain. Sekali lagi saya memohon kerjasamanya yang baik dan mengenai SPJ di tahun 2020. Monggo Mas Amir barangkali bisa menyampaikan sudah sejauh mana langkah-langkah Mas Amir untuk melengkapi SPJ di tahun 2020. Karena kemudian kami bekerja estafet, bekerja maksimal ketika tahun 2020 peng-SPJ-nya belum selesai, maka TPAPT juga ikut belum. Karena untuk pencairannya syarat mutlak SPJ 2020 itu harus sudah real, sudah selesai. Monggo sebelum Pak Lurah menyampaikan wejangannya, Mas Amir terlebih dahulu untuk menyampaikan sejauh mana peng-SPJ di tahun 2020.